Adik-adik, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 6-7. Ayo adik-adik join Zoom Connect. Connecting kids to God and others. Setiap hari Jumat, 2 minggu sekali, pukul 5 sore. Dapatkan link Zoom melalui nomor WhatsApp yang tertera. Sampai jumpa di Connect. Connect, connecting kids to God and others. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang keluar angkasa. Salam. Star Kids, let your light shine.再见到深爱的
kisah yang mengharukan ya Kak, tentang kakak beradik yang saling bekerja sama untuk mencapai sesuatu yang mereka inginkan. Iya Kak, setuju banget. Sampai si opa penjual itu kagum sekali pada kakak beradik ini. Sekalipun tidak berkata apapun, tetapi di hati opa itu, ia mungkin berkata, yang begini belum pernah aku lihat. Ya, bisa jadi begitu Kak. Hingga ia memberikan handphone yang selama ini kedua kakak beradik ini inginkan untuk menelepon mamahnya. Wah, kisah yang mengagumkan ya Kak. Iya, betul banget. Dan kita juga akan mendengar kisah Alkitab yang super keren. Sampai dituliskan dalam Injil Markus yang begini belum pernah kita lihat. Wah, aku mau dengar dong. Yuk adik-adik, ambil Alkitab untuk kita baca bersama saat kita mendengarkan firman Tuhan. Duduklah dengan sopan dan tidak makan atau minum ya sampai akhir ibadah. Oke, saatnya kita berkonsentrasi dan hormati kehadiran Tuhan selama adik-adik mengikuti ibadah online. Let's pray. Dear Jesus, thank you for today. Thank you for your love and grace upon us. Holy Spirit, please speak to us. Help us to obey your words. We love you, Lord. In the name of Jesus, we pray. Amen. There's power, there's power, there's wonder working power. There's power, there's power, there's wonder working power. There is power, 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 wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, 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 wonder working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus, your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, 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 wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, 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 wonder working power in the precious blood of the Lamb. There's power, there's power, there's wonder working power. There's power, there's power, there's wonder working power. Would you do service for Jesus, your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, 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 wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, 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 wonder working power in the precious blood of the Lamb. In the precious blood of the Lamb. Adik-adik, mari kita menyembah Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
Mari kita lebih menyembah Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. さあ、お願いいたします。お降りのお客様を先にお通しください。お降りのお客様先にお通しください。お降りのお客様がいらっしゃいます。お通しください。一旦電車から降りまして降りる方をお通しください。牧宮に到着しております。牧宮です。降りる方は立ち止まらずお一人から顔のお進みください。左右に着いたドアご乗車ください。緊急電車発車いたします。次の電車お待ちください。日本のお体をお聞きください。ドア、オーライ。無理なさんで次の電車お待ちください。ドア閉まっております。側面、よし。下がりください。 Wow, ternyata ya di negara maju seperti Jepang terjadi juga dorong-mendorong orang seperti itu. Saking padatnya orang-orang yang ada ya. Iya, sampai seperti gitunya ya adik-adik ya. Tapi by the way ya, Kareno, di Alkitab juga ada nih orang-orang yang berkumpul sampai padat memenuhi sebuah rumah. Dan mereka juga berdesak-desakan gitu. Oh ya? Iya. Emang ada apa ya? Oh, apalagi ada party kali ya? Kok sampai banyak orang desak-desakan di sebuah rumah? Gini, yuk kita pelajari di dalam Markus 2 ayat 1 sampai 12. Waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Yesus ada di rumah. Maka datanglah orang-orang dan berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus sedang memberitakan firman kepada mereka. Oh, no wonder ada Yesus. Pastilah orang-orang segera berdatangan ingin melihat Yesus secara langsung. Apalagi saat Yesus berada di dunia. Yesus sangat populer, sangat terkenal dengan perbuatannya yang dahsyat dan ajaib itu. Tepat sekali Kak Reino. Dan di antara orang-orang yang berkerumun itu, datanglah orang-orang membawa kepada Yesus seorang lumpuh, tidak bisa berjalan. Ia digotong oleh 4 orang. Mereka membawa orang lumpuh dengan harapan temannya yang lumpuh itu dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak dapat membawanya langsung ke hadapan Yesus karena penuh rumah itu dengan orang. Oh iya ya, karena rumah di mana Yesus berada itu sudah penuh dengan orang-orang yang sudah berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak ada. Waduh, apalagi ini 4 orang yang membawa seorang yang lumpuh. Bagaimana caranya ya? Iya, bagaimana ya caranya? Kita langsung saja lihat dalam tayangan ini. God's story. Jesus heals a man. So part of God's story is when Jesus healed a guy on a mat. And it begins like this. Once, Jesus was in a town called Capernaum. People in other towns came to hear him teach and see him do miracles.
Remember, a miracle is something that can only happen with God's power. And since Jesus is God's son, he has the power to do miracles. He brought a dead man back to life, changed water into wine, and fed thousands of people with one little boy's lunch. Kids, Jesus has all the power of God, but came to earth as a baby so he could experience life like we do. He understands how we feel when we lose a friend, get made fun of, or laugh so hard our stomachs hurt. So while Jesus was in Capernaum, crowds of people flocked to see him. But Jesus wasn't in a big stadium. He was in a regular house. So it was packed. In fact, it was so crowded that every door and window was blocked. Good thing Jesus didn't have claustrophobia. That's a fear of being in a cramped space. You know, like an elevator or maybe a doghouse. Anyway, there were people stuck outside who wanted to get in. One of them was the guy laying on a mat, carried by 4 of his friends. See, he was paralyzed, so he couldn't walk by himself. Let's call this guy Matt, even though the Bible doesn't tell us his real name. Matt's friends knew Jesus could do a miracle and make him walk. Problem is, there's no way 5 more people could fit into the house. So you'll never guess what Matt's friends did. They climbed up to the roof, dug a hole, and lowered Matt down, right next to Jesus. Yep, that's right. A hole right through the roof. Let's hope it didn't rain for a while. Some people probably thought Matt's friends were crazy, but they were willing to do anything to get close to Jesus. Are you willing to do whatever it takes to get close to Jesus? Well, Jesus was thrilled to see Matt. He loves it when we try to get close to him and ask for help. In fact, as soon as Matt was lowered down, Jesus said, "Friend, your sins are forgiven." Jesus had never met Matt before, but he calls everybody who believes in him his friend. And he will forgive us for the wrong things we do too, if we want to start following him. Now, lots of people were there to see Jesus, but a few of these people didn't believe Jesus was actually God's son. These people were the religious leaders, and they were thinking in their heads, who does Jesus think he is? Only God can forgive sins. Jesus knew what they were thinking, so he said, I want you to know that God has given me the power to forgive sins. And just to make sure they knew he was God's son, he told Matt to pick up his mat and walk home. So Matt did. We don't know if Matt walked, skipped, or ran, but we do know that the people there said, we have never seen anything like this. They were amazed. Whoa. And that, kids, is a miracle. And that's the story of Jesus healing a guy. So in case you missed it, here's the quick version. Matt needed a miracle. Crowds blocked him from Jesus. Matt's friends climbed on the roof. They dug a hole. They lowered Matt down, right next to Jesus. Jesus called Matt his friend. He forgave his sins. Then Jesus healed Matt. It was amazing. And that's a part of God's story. Wah, penuh sekali orang-orang di rumah itu. Tetapi aku kagum pada keempat orang yang membawa temannya yang lumpuh itu. Sekalipun rumah itu sudah tidak ada tempat lagi karena penuh, tetapi mereka tidak putus asa ya. Dan hebatnya, dengan semangat keempat orang itu mereka tetap berusaha walaupun dengan cara yang tidak mudah. Yang penting temannya itu berjumpa dengan Yesus dan disembuhkan. Yang begini belum pernah aku lihat. Tepat sekali. Dan adik-adik, perhatikan tadi kan, Yesus bisa melihat iman mereka. Iman dari teman-teman yang membawa orang lumpuh itu. Dan orang lumpuh itu akhirnya mengalami pengampunan dosa. Dan ia bisa berjalan dengan normal. Yes, ini hal yang luar biasa sekali ya. Kalau aku menjadi salah satu dari keempat orang itu, wah, aku akan merasa sangat bersyukur. Aku bisa ikut terlibat dalam kesembuhan dan pengampunan dosa seseorang. Aku mau dipakai Tuhan supaya bila ada orang yang membutuhkan pertolongan, aku dipakai Tuhan untuk mendatangkan mujizat atas orang yang memerlukannya. Dan aku akan kembali melihat yang begini belum pernah aku lihat. Amin. Tuhan dengar apa yang menjadi keinginan hati dari Kak Reno. Dan Kak Reti sungguh-sungguh nih berdoa supaya Kak Reno
mengalami hal lain lagi dari mujizat yang Yesus sanggup lakukan. Dan ketika hal itu diizinkan Tuhan terjadi, Kak Reno akan berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Dan Kak Reno akan kagum akan mujizat Yesus yang terjadi. Amin Kak Reno. Yes, amin. Biar nama Tuhan Yesus dimuliakan melalui hidupku. Dan itulah yang dikehendaki Yesus. Coba adik-adik kita baca bersama dalam Galatia 6 ayat 2. Let's read the Bible. Give me a D. Give me an I. Give me a B. Give me an L-E. L-E-B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Tuhan. Yuk, adik-adik pun dapat dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Keluargamu, teman-temanmu, atau siapapun yang memerlukan pertolongan Tuhan atas mereka. Dimulai dengan doa yang adik-adik dapat naikkan kepada Tuhan untuk temanmu yang mungkin saja sedang sakit atau sedang dalam masalah. Mulailah untuk mendoakannya dan serahkan pada Tuhan dengan mempercayai pasti Tuhan dengar doa adik-adik. Lalu adik-adik juga bisa misalnya nih memberi semangat atau memberi pertolongan secara langsung yang dapat adik-adik berikan. Tentu minta izin dulu ya pada ayah dan ibu adik-adik. Setuju. Yang penting kita bersedia menolong orang lain. Seperti keempat teman dari orang lumpuh tadi ya. Dan dalam doa kita mempercayai Allah apapun yang terjadi. Karena Allah lah yang dapat kita percayai. Benar sekali, Dia Allah yang adalah penolong kita. Dia Tuhan yang akan menopang kita. Yuk kita nyanyikan lagu ayat pada bulan ini dalam Mazmur 54 ayat 4. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Tuhanlah yang menopang aku. Mazmur 54 ayat 4. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Tuhanlah yang menopang aku. Mazmur 54 ayat 4. Mazmur 54 ayat 4. Adik-adik, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, sungguh Engkau adalah Tuhan yang menjadi penolong dan penopang hidup kami. Dan terima kasih Engkau Tuhan yang melihat iman kami. Saat ini kami mau beriman, mau berdoa bagi keluarga kami, bagi teman kami yang mungkin sedang sakit atau sedang dalam masalah. Mari Tuhan, Engkau menolong mereka. Kami percaya pertolongan-Mu turun atasnya.
Terima kasih Tuhan, biarkan kami memuliakan nama-Mu ketika kami melihat Tuhan mendengar doa kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau adalah Allah penolong dan penopang hidup kami. Kami percaya firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Wow, yang begini belum pernah kita lihat. Iya kak, karena semangat teman-teman si orang lumpuh itu, maka Yesus melihat iman mereka dan terjadilah mujizat kesembuhan atas orang lumpuh itu. Wah, praise the Lord! Praise the Lord. Yuk adik-adik, kita juga semangat untuk mendukung keluarga dan teman-teman kita. Kita bisa memulainya dengan mendoakan mereka dalam doa kita. Setuju? Yes, setuju banget kak. Karena dengan doa, mujizat Tuhan dapat terjadi. Adik-adik, kita bersyukur untuk semakin banyak anak-anak yang mengikuti ibadah online sakit. Hampir 6.000 loh. Ayo, dengan semangat, klik like, subscribe, dan share link online sakit ini. Yuk, kita klik bareng-bareng ya. 1, 2, 3, klik. Oke, thank you kids. Saatnya kita memberi persembahan kepada Tuhan sebagai bagian dari ibadah kita. Ayo, mintalah bantuan pada orang terdekat untuk memberi melalui QR Code atau pembayaran online lainnya yang telah disediakan. God bless you! Adik-adik, let's join Zoom Anak Berdoa. Akan dilakukan pada hari Minggu 5 Maret 2023 pukul 5.30 sore. Kita menjadi anak-anak yang berdoa bagi orang lain dan bangsa kita, Indonesia. Oh ya, akan ada hadiah yang dikirim langsung ke rumah loh. Yuk bertemu teman-teman via Zoom Connect, Jumat 10 Maret jam 5 sore. Adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan di Connect ini. Dan pastinya ada game seru yang akan ada hadiah menarik disediakan bagi adik-adik. It's quiz time! Tuliskan pokok doa yang adik-adik doakan untuk keluarga atau temanmu. Kirimkan langsung ya ke nomor WA pada nomor hotline Sarkit. Dan tunggu hadiahnya di rumah. Wah, keren! Adik-adik sudah mengikuti ibadah online hingga akhir. Tuhan bangga pada adik-adik. Ayo, tetap semangat ya untuk selalu ibadah. Bagi adik-adik yang ingin ibadah onsite atau secara langsung, ayo datang ke ibadah anak Sarkit di satelit Bandung Utara, Popo, dan satelit Pasir Koja. Yang pasti akan lebih seru karena kita akan bertemu secara langsung. Okay, see you next week and God bless you. Bye!